Jumpa kembali di ACP Creation. Kali ini masih membahas tentang ruang lingkup biologi bagian kedua. Biologi sebagai science. Science berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya pengetahuan. Sebagai science, biologi memiliki ciri atau karakteristik. Di antaranya satu, rasional. Artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima nalar manusia. Sains bukan tahayul. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, sains bersifat empiris, artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, sains bersifat akumulatif. Di sini bisa diartikan sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Berikutnya, cabang ilmu biologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa objek biologi atau objek dalam kajian biologi itu sangat banyak, mulai dari molekul sampai dengan biosfer. Oleh karena itu, biologi dibagi menjadi beberapa cabang biologi, ya, berkaitan dengan objek kajiannya. Ya, bisa disimak diantaranya ada anatomi. Ini cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup. Ada bakteriologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan peran bakteri, serta cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Kalian bisa cari cabang ilmu biologi yang lainnya. Kemudian peranan biologi. Pasti yang namanya biologi itu berperan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Pertama, di bidang kedokteran. Misalnya pembuatan bayi tabung, metode keluarga berencana, cangkok organ tubuh, cangkok jantung, cangkok ginjal, dan lain sebagainya, bedah plastik, terapi gen, dan juga tentu yang lainnya. Kemudian di bidang farmasi, peranan biologi diantaranya penemuan vaksin, antibiotik, ya, kemudian antibodi monoklonal, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obatan tradisional baik itu dalam berupa jamu maupun herbal yang lainnya, serta obat-obatan modern tentunya. Itu di bidang farmasi. Lalu bagaimana peranan biologi di bidang teknologi pangan? Ada banyak contoh, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, yogurt, kemudian makanan suplemen, protein sel tunggal. Kemudian juga pemanfaatan bioteknologi untuk membuat kecap, tape, tempe, oncom, tauco, dan lain sebagainya, ya, termasuk teknologi pengawetan makanan. Itu peranan biologi di bidang teknologi pangan, termasuk untuk penemuan jenis-jenis pangan alternatif, ya, selain yang sudah ada, yang sudah kita kenal selama ini. Berikutnya peranan biologi di bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Dengan rekayasa genetika dapat dihasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang dikehendaki, misalnya tanaman yang tahan penyakit, tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah kering, tanaman yang batangnya tidak mudah roboh, dan tanaman yang mengandung zat tertentu. Berikutnya peranan biologi di bidang peternakan, misalnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan atau kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya untuk memproduksi susu, daging, atau telur berkualitas tinggi. Di bidang perikanan, misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias, juga ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut. Itu peranan biologi banyak sekali di bidang perikanan. Di bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri,
dan juga penerapan teknologi lain untuk bidang industri banyak sekali, nanti bisa kalian cari contohnya sendiri. Kemudian di bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Dan tentunya banyak sekali pengelolaan lingkungan hidup ini yang memanfaatkan biologi di dalamnya. Termasuk bagaimana cara pengelolaan limbah ya. Baik itu dengan prinsip 3R, recycle, reuse, dan reduce atau mengurangi. Silakan kalian cari lagi nanti peranan biologi di bidang yang lainnya ya, yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari.